Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafi. Nah, pada video kali ini saya akan membuat dan menjelaskan program UAS pemrograman Python yang berjudul Sistem Penagihan Layanan Laundry, atau bisa kita sebut Laundry Billing System. Nah, program ini dibuat berdasarkan instruksi soal UAS yang mengharuskan penggunaan beberapa materi yang telah dipelajari selama satu semester, yaitu tuple, dictionary, list, perolehan percabangan, function lambda, function ask, dan keyword. Nah, saya akan menjelaskan kode secara bertahap sambil menuliskannya agar terlihat bagaimana proses program dari awal sampai selesai. Pada bagian judul proyek saya akan membuat judul terlebih dahulu. Oke. Pagar. Nah, ini hanya buat judul ya. Oke. Bentar. Proyek sistem penagihan laundry tugas akhir semester. Bisa disebut UAS. Oke. Oke, next. Nah, pada baris-baris ini adalah komentar yang diawali dengan tanda pagar yang dimana komentar ini tidak akan dieksekusi oleh Python dan murni berfungsi sebagai dokumentasi pemanis untuk memperjelas identitas proyek UAS saya. Oke, sekarang kita masuk ke pada inti. Kita pertama-tama akan membuat judul atau identitas outletnya. Oke, identitas outlet. Sini berisi laundry bersih UIM. Dan berisi cabangnya dan berisi tahun operasionalnya, tahun operasi di 2026, karena ini termasuk juga baru ya. Nah, oke, saya akan menjelaskan. Di bagian ini saya membuat baris sebuah variabel bernama identitas outlet menggunakan tipe data tuple yang dimana ditandai dengan tanda kurung biasa. Nah, tuple ini bersifat immutable atau tidak bisa diubah isinya selama program dijalankan, sengaja maupun tidak sengaja. Nah, apa saya menggunakan tuple tujuannya? Yaitu tujuan saya menggunakan tuple itu jelas karena data nama, laundry, lokasi, dan tahun operasi ini akan tetap aman dan konsisten. Oke. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian katalog jasa. Katalog
jasa. Katalog jasa. Awal berisi flow-nya itu cuci setrika. Salah. Terus tangkinya saya isi untuk harga per gramnya. Bagian cuci kita saya isi dengan 1000. Oke. Kedua saya isi dengan cuci basah. Saya isi harga per gramnya yaitu 5.000 saja. Dan yaitu saja. Oke. Saya kasih harganya dengan 4.000 saja. Oke, nah di sini ada yang lupa, komanya lupa. Oke, next di bagian keempat saya isi dengan ekspres 1 hari. Oke. Ekspres 1 hari. Saya bandrol harganya dengan harga 10.000. Nah, di bagian ini saya mendefinisikan dictionary yang bernama katalog jasa. Nah, dictionary ini ditandai dengan kurung kurawal, dan di mana dictionary ini menyimpan data berpasangan yaitu key dan fill, yang dimana key berupa string, nama paket laundry, dan full yaitu berupa angka atau integer, yang di contoh ini kita sebutnya di harga per kilogramnya. Oke. Nah, mengapa struktur ini saya pilih? Karena struktur ini dipilih memudahkan pencarian harga secara cepat berdasarkan nama paketnya tanpa kita mengubah-abrik harganya. Oke. Next, kita masuk ke fungsi menampilkan paket jasa. Oke, saya pakai dev tampilkan katalog katalog jasa. Nah, dan di baris ini saya mendeklarasikan fungsi bernama tampilkan katalog jasa, yang dimana fungsi ini tidak menerima parameter apapun, dan tugasnya hanya mencetak daftar bayar kasir. Oke, next. Bentar. Kita masuk ke print. Tuh. Bagian variasi. Buka
tambahkan N plus kali 45. Nah, karakter garis miring N ini yaitu adalah perintah new line untuk memberikan jarak satu baris kosong ke bawah sebelum mencetak teks. Dan tanda sama dengan kali 45 ini adalah teknik string repetition atau replikasi teks di Python, yang dimana berarti mencetak karakter sama dengan sebanyak 40 kali berturut-turut untuk membuat garis pembatas atas. Oke, next kita akan memberikan peta print lagi, menampilkan katalog jasanya. Oke. Katalog jasa laundry. Identitas saya kasih bar. Nah, di bagian baris ini, di baris 14 ini saya menggunakan format string untuk menyisipkan variabel ke dalam teks. Kode identitas outlet ini mengambil elemen pertama dari tuple, yang dimana identitas outlet tersebut yaitu laundry bersih UIM, lalu mengubah seluruh hurufnya menjadi kapital dengan metode Jupyter. Oke, next kita akan memberikan peta print lagi, print. Kita hanya membuat variasi di sini ya. Oke, sebanyak 45 kali 45, 445. Ini hanya buat print. Lihat ini F. diberikan harga
atau program. Kita kasih garis pembatas lagi di bawahnya. Kita print. Saya menjelaskan baris dua baris tadi. Nah, di baris ke-16 yaitu mencetak header tebal yang dimana simbol lebih 2 dan lebih dari 22 dan juga lebih dari 12 itu merupakan teknik string alignment, yang dimana teknik alignment ini yaitu perataan kiri. Angka diberikan titik 2 menentukan lebar kolom dan lebar kolomnya itu sesuai dengan berapa angka yang kita kasih. Jadi teks nama layanan jasa akan rata kiri dalam ruang selebar 22, agak tebal terlihat tapi dan juga lurus. Dan di baris ketiga yaitu membuat garis putus-putus sebanyak 45 kali. Oke, next. Kita masuk ke perolongan for layanan. In katalog. Nah, di bagian perolongan for ini untuk menyisir atau melakukan editasi pada dictionary. Nah, metode titik items ini memecah dictionary menjadi pasangan key dan foo. Dalam setiap putaran, paket dimasukkan ke variabel layanan dan harganya juga dimasukkan ke variabel harga. Oke. Dan di bawahnya kita akan memprint lagi, yaitu print. Kurung ini kurung kawan nomor sama seperti di atas ya, 2 kurung kerawal lagi, yaitu kita akan isi layanan detail kakung. Ini sebanyak 22. Oke. P kurung kerawal lagi, isi dalamnya itu harganya. Wih, 8.
Di bagian baris 21 sampai 23 ini, yaitu baris di dalam envelope, ini mencetak baris data table. Metode titik buka kontrol ini mengubah huruf utama setiap kata pada nama paket menjadi huruf kapital. Misalnya cuci setrika, yang dimana hurufnya itu pakai huruf sama dan diubah menjadi cuci setrika itu menjadi huruf besar, huruf kapital di bagian awalnya saja. Dan di bagian simbol titik 2 lebih 8 itu berarti angka harga akan ratakan di dalam space 8 karakter. Setelah dicetak, nilai nomor ditambah 1. Oke, agar baris berikutnya itu bernilai 2 dan 3 dan seterusnya. Next, kita akan print lagi. Kita akan membuka beta print lagi. Kita hanya membuat hiasan di sini ya. Ini 45 tambah oke. Mencetak garis penutup ini tabel sebanyak 45 karakter dan diakhiri dengan garis miring N. Ini untuk memberikan jeda satu baris kosong di bawah tabel. Oke. Kita masuk ke fungsi menghitung akumulasi kumulatif. Kita akan memanggil def hitung kumulatif dalam kurung keranjang. Oke. Total kotor terisi dengan 0. Nah, saya di sini membuat fungsi hitung kumulatif yang dimana ini memang satu parameter bernama keranjang berisi list belanjaan. Di dalamnya ini dibuat variabel wadah dengan total kotor dengan nilai awal yang saya berikan yaitu adalah 0. Oke. Next. Akan ulangan for lagi. Keranjang. Total kotor total. Oke, bentar. Itu total kotor. Oke. Nah, di bagian perulangan for ini digunakan untuk membuka suatu persatu item yang berbentuk dictionary. Di dalam list keranjang perintah ini total kotor plus item akan mengambil nilai subtotal dari item lalu menambahkannya ke variabel total kotor. Nah, setelah semua itu selesai itu nilai total kotor dikirim kembali ke fungsi menggunakan perintah return. Oke. Next. Sedikit kendala. So, kita masuk
kemudian lambda. Oke, bisa mengisi biaya layanan. Lambda total kali 0 titik atau 20 atau sama dengan 20%. Nah, di bagian ini saya membuat fungsi singkat tanpa nama dan fungsi dan disimpan dalam variabel biaya layanan. Fungsi ini diterima nama lalu otomatis memberikan pekerjaan total dikali nanti 0,2 laundry memakai args dan keywords. Nah, di bagian ini yaitu membuat fungsi untuk mencetak resi atau struk belanjaan. Nah, fungsi ini menggunakan parameter spesial yang dimana yang pertama yaitu menggunakan args. Ini menampung parameter tanpa nama dalam bentuk tuple. Dan di bagian kedua yaitu menggunakan keywords, menampung parameter yang memiliki nama keyword dalam bentuk dictionary. Oke, kita next akan masuk ke perintah print. Oke, lagi resi laundry resmi, kita kasih resmi aja. Oke, kita kasih peta print lagi sama dengan di atas, kita copy saja ini. Ini hanya cuma mencetak hiasan saja, yang dimana ini yaitu adalah kepala struk resmi. Ini kan bentuk resminya ini. Next. Lebih dari
3. Print F outlet kurung kerawal Alex kurung siku kita kasih 0. Kita print lagi di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Cuman bedanya nanti di bagian ini saja, kita print saja. Kita copy paste. Ini diubah menjadi alamat. Dan di sini ubah menjadi 1. Oke. Next. Ini kita isi dengan periode. Oke. Print lagi. Outlet laundry bersih. Nah, yuk mari kita bedah dan kita jelaskan. Nah, di bagian logika pengecekan isi X, jika jumlah elemen yang dikirimkan ke X minimal ada 3 len X lebih dari 3, yaitu maka sistem akan otomatis melakukan unboxing kepada X untuk nama outlet dan X1 untuk alamat dan X2 itu untuk tahun periode. Jika kurang dari 3 akan mencetak outlet default. Oke. Next. Kita ambilkan perintah print terlebih dahulu. Buka kurung. Kali 45, ini hanya sebagai hiasan ya. 45 print pelanggan menggunakan keywords kurung keywords get berisi nama pelanggan atau umum. Oke, kita print lagi. Nah, sama seperti yang tadi, bedanya di bagian kasir. Kerawal e-works get
kasih pembatas. Sebanyak 45 kali. Nah, oke, mari kita bedah. Nah, di bagian ini akan menampilkan nama pelanggan dan kasir, yang dimana akan diambil dari kiosk. Dan metode get nama pelanggan atau umum artinya mencari data dengan key. Di dalam kiosk, jika key tersebut tidak ditemukan, maka Python akan memakan nilai default, yaitu umum. Sama seperti di sini, umum. Begitu pula dengan nama kasir. Kita perintahkan print, kita minta print lagi, kurung kurawal. Oke, kita isi layanan jasa garis 20. Kurung kerawal lagi. Ini isi bobot bobot atau kasih kurung kerawal lagi. Ini yaitu berisi total. Kasih perintah print lagi sebagai hiasan. Nah, di bagian ini akan mencetak judul kolom isi resi atau pesanan, yang dimana isinya yaitu layanan jasa, bobot, dan subtotal dengan alokasi label karakter secara masing-masing, dan 11 agar lurus ke bawah, 20 sama 5 ini yaitu untuk lurus. Oke. Masukkan ke bagian kanan, daftar pesanan, kiosk kita mulai kiosk lagi, pesanan. Maaf, udah jeda sedikit. Kita kasih perulangan for. Kasih peta print terlebih dahulu. Open di sini yaitu F round order dan jasa.
bentar. Bilangan 20. Order bobot dari 4 kilogram. Nah, order subtotal dari 8. Nah, di bagian baris pertama mengambil list transaksi dari keywords dan key pesanan. Jika kosong, diberi default list kosong. Kemudian dilakukan perulangan for untuk mencetak setiap transaksi item laundry yang dibeli pelanggan, nama, jasa, berat dalam kilogram dan subtotal harga. Oke. Kita kasih pemanis terlebih dahulu. Oke. Kali 45 kali 45 total penimbang mengkerawal keywords total bobot kita print lagi. Nah, ini kita isi total biaya kotor. Nah, itu adalah P ke kurung kerawal, isinya keywords. Get kurang lebih biaya kotor. Kita panggil biaya kotor. Nah, mencetak total berat gabungan dan total biaya ini yaitu sebelum diskon. Simbol .2.1F ini yaitu berfungsi memformat angka float agar hanya menampilkan satu angka di belakang
koma desimal misal 5.5. Oke, kita masuk ke bagian diskon keywords. Nah, dengan diskon jumlahnya, jumlahnya kasih koma. Ke bagian if jika diskon lebih dari 0. Nah, maka print diskon promo po 5% min RP terpanggil berdiskon. Nah, mengambil nilai potongan diskon ini dari keywords yaitu melalui percabangan if. Balas diskon ini hanya akan dicetak jika pelanggan memang mendapatkan diskon nilai diskon lebih dari 0. Jika diskonnya penuh, balas ini dilewati atau tidak ditampilkan di struk. Kita panggil print lagi. Biaya admin besar 2%, maka RP kurung kerawan integer kurung keywords get biaya tambahan itu ada 0. Kita print terlebih dahulu. Nah, kita akan mencetak terima kasih tanda ucapan terima kasih kepada customer. Kita kasih garis pembatas lagi di bawahnya. Kita panggil print. Nah, di bagian ini akan menampilkan biaya administrasi hasil perhitungan fungsi lambda dan menampilkan nilai akhir bersih yang wajib dibayar pelanggan. Total akhir fungsi integer ini digunakan untuk membuang angka desimal di belakang koma.
agar nominal uang tampak bulat dan rapi dan diakhiri dengan teks ucapan terima kasih. Oke, kita udah masuk ke bagian 7. Ini yaitu adalah alur utama program. Kita panggil dev main. Yaitu di sini saya mendefinisikan fungsi utama program main, semua logika jalannya aplikasi interaktif kasir dibungkus di dalam fungsi ini. Oke, lanjut next. Print sebanyak 40, bukan, kita kasih 50 saja. Kita kasih perintah print lagi. Nah, ini kita kasih nama apa ya? Kita kasih nama UAS program saja. UAS program Python. Kita kasih kelas juga, kelas TID. Nah, oke, next. Kasih print. Terus jadi huruf kapital semua ya. Nah, tambahkan lagi. Sesuai judul saja, kita berikan sistem penagihan laundry. Nah, kita kasih garis pembatas luasnya. Sebanyak 50. Di sini mencetak banner teks pembuka ke layar terminal di saat program pertama kali dijalankan. Berarti nanti akan keluar paling pertama. Dan bagian kedua kita memanggil npm MHS mahasiswa. Kita input nantinya ya. Masukkan masukkan npm Anda. Nah, titik strip. Kita juga, itu kita panggil nama mahasiswanya atau nama kasir. Di sini kasih nama mahasiswa saja, mahasiswa. Oke, biar tidak terlalu panjang, TMS saja, MHS. Nah, tidak terlalu panjang. Kita kan di sini minta input. Masukkan nama Anda.
Nah, di sini saya menggunakan fungsi input untuk meminta kasir atau mahasiswa memasukkan data NPM dan nama via keyboard. Dan fungsi strip di belakang ini saya pasang untuk otomatis menghapus spasi berlebih di awal maupun di akhir ketika user tidak sengaja tertekan. Oke, kita kasih print lagi. Selamat, kita kasih salam pembuka. Selamat datang. Program dijalankan oleh panggil print yes nama kurung kerawal nama ini nama mahasiswa itu NPM kita panggil variabel NPM mahasiswa. Nah ini nih, di sini saya mencetak teks konfirmasi identitas mahasiswa atau kasir yang sedang menguji aplikasi tersebut. Oke, enter. Kita masuk ke keranjang pesanan. Keranjang pesanan. Nah, di sini lupa nih. Nah, Nah, inisialisasi sebuah list kosong atau bernama keranjang pesanan ini di sini bertindak sebagai keranjang belanja digital dinamis yang akan menampung banyak data pesanan paket laundry dalam satu transaksi tunggal. Oke. Nama baik, kita lanjut terlebih. Nama pelanggan. Duh, apa tadi yang diketik? Sini kita isi nama pelanggan. Nama pelanggan. Baik. Dengan input, kita minta inputan. Masukkan nama pelanggan. Di strip. Nah, kita menggunakan if not. Nama pelanggan, sama dengan
tulis lagi nama pelanggan. Nah, sama dengan pelanggan default. Oke. Ini sudah masuk ke menampilkan katalog jasa. Saya kasih tampilkan ini udah ada. Tampilkan katalog jasa. Memanggil fungsi ini, tampilkan katalog jasa ini yang sudah dibuat di atas tadi untuk menampilkan menu harga kepada kasir sebelum penginputan pesanan dimulai. Nah, sekarang kita sudah masuk ke perulangan input will log. Nah, will log will true. Perulangan tak terbatas ini, program kasir akan terus-menerus meminta inputan paket, pakaian, pelanggan sesuai ada perintah keluar secara paksa dari dalam kode. Nanti saya buatkan perintah keluarnya. Oke. Print input data pesanan. Oke. Pilihan sama dengan input. Masukkan nama paket sesuai katalog. Atau ketik selesai. Untuk hitung stroke. Nah, lower untuk kurung di strip. Nah, mengambil input nama paket laundry dengan metode lower otomatis mengubah teks inputan menjadi huruf kecil semua. Misalnya, cuci setrika yang awalnya huruf depannya huruf kapital semua, kita bisa manggilnya menggunakan tanpa huruf kapital. Kenapa? Agar cocok dengan key yang terdaftar pada katalog jasa. Masukkan if pilihan selesai kasih break. Nah, sekarang kita sudah sampai ke gerbang keluarnya dari perulangan while. Jika kasir mengetik kata selesai, program akan mengeksekusi perintah break yang langsung menghentikan paksa loop while dan melompat ke baris perhitungan total di bawahnya. Oke. If pilihan not
in katalog jasa. Print, kasih peta print, F, error, paket atau pilihan tidak terdaftar. Silahkan pilih paket yang sesuai. Nah, kasih peta print lagi. Tip, masukkan tulisan persis. Nah, kita kasih tulisan persis seperti cuci setrika atau ekspres 1 hari. Nah, misal gini. Kasih continue. Nah, continue. Nah, menggunakan operator not in ini untuk memeriksa apakah teks paket yang diketik kasir terdaftar di dalam dictionary atau katalog jasa. Jika tidak terdaftar, program akan memberikan pesan gagal atau error dan mengisi continue atau lompat kembali ke awal baris while untuk meminta input ulang tanpa menghentikan aplikasi. Kita menghitung bobot input, masukkan bobot pakaian untuk nah, kita kurang lagi, kita kasih kilogram. Nah, bobot sama dengan float. Kita pakai float. Bobot input. Nah, lanjut. If bobot Henry 0,
akan mengeluarkan pesan error. Bobot pakaian tidak boleh bernilai negatif. Nah, kita kasih tanda suruh. Silahkan coba lagi. Akan kita coba lagi ya. Oke. Kita continue. Elif elif bobot sama dengan 0, maka kita akan mengeprint permintaan input dan pesan error bobot pakaian tidak boleh 0 kilogram. Silahkan coba lagi. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Continue. Nah, validasi angka bobot menggunakan if dan elif untuk menghadang inputan tidak masuk akal seperti berat pakaian bernilai minus atau negatif, atau pakaian tersebut bernilai kosong atau 0. Jika melanggar, loop diulang kembali lewat perintah continue ya. Error print kita akan memberikan pesan error lagi. Input bobot harus berupa angka atau desimal. Contoh, kita memberikan contoh ya. 4.5 atau 3. Kita kasih continue lagi agar bisa mengulang. Nah, di bagian ini dari penanganan error, jika pada baris trikasir memasukkan huruf atau karakter yang tidak bisa diubah jadi angka desimal, misal mengetik 5 kg menggunakan huruf tanpa menggunakan angka. Nah, Python akan melempar error full error. Nah, error tersebut ditangkap di sini dan digantikan dengan pesan peringatan yang bersahabat. Lalu program akan diulang kembali dengan aman tanpa crash, ya kan? Oke, kita next. Kita pergi ke harga per kilogramnya.
Nah, itu adalah katalog jasa pilihan. Nah, pilihan. Subtotal sama dengan bobot dikali harga per kilogramnya. Nah, jika input lolos validasi, sistem mengambil harga satuan per kilo dari dictionary katalog jasa menggunakan key pilihan, lalu menghitung biaya subtotal paket tersebut bobot dikali harga per kilogramnya. Item pesanan. Item pesanan. Pesanan. Kurung kurawal. Jasa. Pilihan. Nah, bobot sama dengan bobot. Lalu subtotal. Keranjang pesanan. Keranjang pesanan. Pesanan. Item pesanan. Kita minta peta print. Nah, berhasil, kita akan berhasil ditambahkan kurung rawal pilihan di titel. Nah, dan bobot kilogram dikurangi Rp dikurangi rupiah integer total. Nah,
Menyusun data pesanan yang baru diinput menjadi objek dictionary kecil item pesanan. Nah, lalu menyuntikkan dictionary tersebut ke dalam list utama menggunakan perintah append. Terakhir, mencetak notifikasi sukses penambahan barang ke layar. Oke. Kita sekarang masuk ke evaluasi, diskon, dan pajak. Nah, kita akan if len. Nah, keranjang pesanan. Keranjang pesanan. Nah, dengan 0 print transaksi dibatalkan karena tidak ada pesanan yang dibuat atau yang diinput ya. Kita minta print selesai. Tapi kan return untuk ini kan. Nah, setelah kelar dari loop tadi, setelah menghitung isi panjang list atau len, jika nilainya 0, artinya kasir langsung mengetik selesai di awal transaksi. Program menampilkan pesanan pembatalan dan langsung menyudahi eksekusi fungsi menggunakan return. Oke. Kita sekarang masuk ke total kotor. Nah, total kotor. Hitung kumulatif. Keranjang pesanan dan pesanan. Nah, memanggil fungsi hitung kumulatif dengan melemparkan data keranjang pesanan sebagai argumennya. Lalu hasil ditampung di variabel total kotor. Oke, sekarang kita lanjut ke total bobot. Nah, dengan item for item in yang pesanan. Nah, terus kita pergi ke diskon. Persen adalah 0.0. Diskon nominal itu adalah 0. Nah, penjelasan menyiapkan variabel awal untuk menyiapkan persentase diskon dan nilai nominal uangnya diskon dengan angka yaitu dasar
0. Lanjut kita ke if, ulangan if total kotor dari 50.000. Nah, N perorangan N total bobot lebih dari 50 atau 5 kg. Diskon persen sama dengan 1 kilogram. Nah, atau 5% ya. Diskon nominalnya yaitu adalah integer total kotoran tersebut. Nah, diskon persen mau ke sini. Kita print dan mengucapkan selamat pelanggan berhak mendapatkan diskon. Nah, diskon keanggotaan sebanyak 5%. RP kurung gerawal diskon nominal. Nah, teman-teman kita print lagi. Karena total tagihan rupiah Anda, yaitu kita kasih integer, lalu buka kurung total kotor. Lebih dari 50.000 dan total bobot lebih dari 5 kilogram. Nah,
logika percabangan diskon ini kompleks. Ini menggunakan operator logika AND, yang artinya pelanggan wajib memenuhi kedua syarat sekaligus untuk mendapatkan potongan harga 5%. Total belanjaan kotor harus di atas 50.000. Jadi kalau ke bawah dari 50.000 gak akan mendapatkan diskon. Dan total berat pakaian harus lebih dari 5 kg. Jika keduanya benar, nominal diskon dihitung dan ucapan selamat dicetak. Oke, next ke program selanjutnya yaitu else. Nah, if total kotor kurang dari 50.000 and total bobot kurang dari 5 kilogram, maka alasan total tagihan kurang dari 5 kilogram. If total kotor kurang dari 50.000, maka alasan sama dengan total tagihan kurang dari 50.000. Nah, walaupun kita kasih takut ya, walaupun tagihan lebih dari 50.000, kasih print lagi. Kita kasih info ya, kasih info transaksi ini dikenakan tarif standar, tidak diskon. Nah, alasannya yaitu adalah di bagian else ini, jika saat diskon tidak terpenuhi, maka di dalamnya ada percabangan bersarang nested if elif else untuk mendeteksi secara transparan dan detail alasan mengapa pelanggan tidak berhak mendapatkan diskon. Lalu dia akan mencetaknya ke layar sebagai informasi ke kasir. Setelah diskon, total kotor
diskon nominal. Nah, terus pajak layanan akan dikenakan pajak ya, sama dengan biaya layanan Nah, memanggil fungsi lambda ini yaitu biaya layanan yang diisi parameter nilai setelah diskon. Nah, ini untuk mendapatkan nilai biaya admin yaitu sebesar 2% saja. Total akhirnya kita tulis total akhir sama dengan setelah diskon plus tanda plus pajak layanan. Nah, terus di bagian ini itu menghitung total mutlak biaya akhir bersih yang wajib dibayar, harga setelah diskon, dan ditambah dengan pajak layanan admin. Oke, next. Sekarang kita pergi ke cetak resi. Resi laundry. Identitas outlet nama pelanggan, dengan nama pelanggan. Nama kasir sama dengan nama mahasiswa tadi ya. Untuk pesanan ini akan berisi keranjang pesanan. Total bobot sama dengan total bobot. Nah, dan total kotornya juga integer dengan total kotor.
Oke. Terus diskon jumlah. Diskon jumlah dengan diskon nominal. Terus biaya tambahan. Biaya tambahan dengan pajak layanan. Terus total akhir. Saya lihat dulu di atas. Dipakai. Bentar. Ya benar. Ini pakai eksekusi nih. Name. Oke. Nah, konstruksi standar pattern pada sini memeriksa apakah file script pattern ini dijangka secara langsung sebagai program utama dan bukan karena diimprol oleh file lain. Jika benar, akan dijalankan langsung pattern diinstruksikan untuk memanggil fungsi main yang memicu seluruh rangkaian aplikasi kasir dan berjalan dari awal hingga selesai. Oke, mari kita coba run. Bentar. Nah, mari kita coba run. Bentar.